Kembali lagi di channel Jago Listrik. Halo teman-teman, hari ini kita bahas topik yang sering bikin orang kaget pas buka tagihan PLN. Banyak yang nanya, bang katanya AC inverter itu hemat, kok ini malah boros? Lalu bedanya AC standar low watt inverter itu apa sih sebenarnya? Dan gimana cara hitung biaya listrik AC per bulannya? Tenang aja teman-teman, hari ini kita bongkar semua pakai bahasa warung kopi, bukan bahasa kampus. Jadi tonton sampai habis karena di akhir video saya kasih rumus praktis yang bisa langsung kalian pakai di rumah. Saya mulai dari cerita lapangan nih. Ada yang bilang begini, bang saya baru beli AC inverter 1 PK, katanya hemat, tapi kok tagihan PLN-nya malah naik. Nah di sini banyak yang salah paham. Masalahnya bukan di inverternya, tapi di cara pakai dan ekspektasi kita teman-teman. AC inverter itu bukan sulap. Dia tidak bisa bikin listrik gratis. Dia cuma ngatur kerja kompresor supaya lebih efisien. Jadi kalau dipakai salah ya tetap bisa boros teman-teman. Sebelum masuk ke jenis AC, kita lurusin dulu konsep dasar. Ada yang namanya watt, ada yang namanya kWh atau kilowatt hour. Watt itu apa? Watt itu daya, artinya seberapa kuat alat menarik listrik. Jadi ibaratnya watt itu seperti besar bukaan keran air. Semakin besar watt, semakin deras juga arus listrik yang dipakai. Lalu kWh itu apa? kWh itu energi, artinya total listrik yang kita pakai selama waktu tertentu. Jadi kWh itu seperti air yang terkumpul di ember. Nah PLN lagi bukan watt teman-teman, tapi kWh. Contoh gampangnya seperti ini, misalkan kita punya lampu 100 watt, nyala 10 jam. Jadinya 100 kali 10 bagi 1000, sama dengan 1 kWh. Kalau tarif PLN-nya 1500 per kWh, jadinya 1 kali 1500 sama dengan 1500 rupiah. Simple kan? Nah AC juga sama teman-teman. Yang bikin mahal itu daya besar dan dipakai lama. Nah sekarang kita bahas PK. Banyak yang salah paham, AC saya 1 PK, berarti 746 watt dong. Jawabannya tidak selalu teman-teman. PK itu kapasitas pendingin, bukan konsumsi listrik langsung. Secara teori memang 1 PK mekanik sama dengan 746 watt. Tapi ingat, AC punya yang namanya efisiensi, tipe kompresor, dan sistem inverter. Makanya konsumsi aslinya beda-beda teman-teman. Nah rata-rata di lapangan setengah PK itu sekitar 350 sampai 450 watt sampai dengan 2 PK sekitar 1700 sampai 2000 watt. Nah tarif listrik juga dipengaruhi oleh jenis AC. Umumnya ada 3 jenis AC, AC standar, AC low watt, dan AC inverter. AC standar dan AC low watt itu masuk ke AC non inverter. Lalu ada AC inverter. Jadi perbedaan keduanya itu seperti orang berlari. Misalkan kita punya AC non-inverter dan AC inverter 1 PK. Pada non-inverter, saat pertama kali dihidupkan, kompresor langsung berputar secara penuh, menyerap contohnya 900 watt. Nah, kompresor akan berputar beberapa waktu sampai menyentuh suhu yang kita inginkan, contohnya 20 derajat. Jika sudah mencapai suhunya, maka kompresor akan berhenti berputar dan tidak ada daya yang diserap sama sekali. Jika suhunya kembali turun, maka kompresor akan kembali berputar dan seterusnya akan seperti itu. Berbeda dengan AC inverter, saat pertama kali nyala, kompresor langsung berputar maksimal dan daya yang diserap lebih besar dibandingkan non-inverter, contohnya 1200 watt. Dan untuk mencapai suhu yang diinginkan, inverter butuh waktu yang lebih singkat dibandingkan AC non-inverter. Jika sudah tercapai suhunya, contohnya 20 derajat, maka putaran kompresor akan dikurangi untuk menjaga suhu tetap di 20 derajat tanpa harus kompresornya mati teman-teman. Nah putaran kompresor itu diatur oleh alat yang namanya inverter. Nah kalau kita gabung grafiknya menjadi seperti ini, kelihatan ya teman-teman, kalau AC non-inverter itu kelihatannya lebih besar menyerap daya dibandingkan dengan AC inverter. Nah pasti teman-teman langsung berpikiran AC non-inverter ini lebih boros dibandingkan AC inverter. Nah jangan salah, AC inverter juga bisa lebih boros dibandingkan AC non-inverter. Nah sekarang kita masuk ke inti video, kenapa AC inverter itu bisa lebih boros dibandingkan AC non-inverter. AC standar atau AC non-inverter, cara kerjanya udah jelas, kompresornya hidup mati.
Nah, AC standar ini cocok dipakai di ruangan yang sering dibuka tutup dan untuk pemakaian sebentar. Budgetnya juga terbatas, teman-teman. Lalu ada AC low watt. Nah, AC ini sebenarnya masih non-inverter, tapi elektroniknya diatur supaya startnya lebih halus dan daya bisa dibatasi. Biasanya dipakai di rumah daya 900 VA sampai 1300 VA. Tapi ingat, low watt bukan berarti dinginnya gratis. Kalau dipakai lama tetap akumulasi kWh-nya juga besar. Nah, lalu ada AC inverter, AC idaman masa kini. Tapi jangan salah, bisa juga AC inverter ini lebih boros dibandingkan AC non-inverter. Nah, kenapa bisa AC inverter lebih boros? Pada saat normal grafiknya seperti ini ya teman-teman. AC non-inverter lebih besar menyerap daya dibandingkan AC inverter. Jika pintu ruangannya dibuka tutup, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. AC inverter bisa lebih besar menyerap daya dibandingkan AC non-inverter. Kenapa? Pada saat pintu dibuka, maka suhu ruangan menjadi turun drastis teman-teman. Sehingga inverter bekerja lebih berat jika dibandingkan ruangan ditutup. Jadi yang awalnya inverter bekerja 30% saat ruangan ditutup menjadi 100% saat di ruangan dibuka tutup. Jadi kalau pintu sering dibuka, kompresor naik lagi, ya tetap boros teman-teman. Lalu AC inverter juga akan lebih boros jika kita pakai sebentar. Jika kita pakainya cuma 1 jam, maka grafik akan seperti ini. Kelihatan ya, AC inverter lebih banyak menyerap daya dibandingkan AC non-inverter, sehingga konsumsi listriknya lebih besar AC inverter teman-teman. Jadi jelas ya, AC inverter akan hemat kalau kita pakainya benar teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling ditunggu, cara hitung biaya listrik AC. Misalkan kita punya AC 1 PK daya 900 watt, dipakai 8 jam sehari. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita harus merubah ke satuan kilowatt. Caranya 900 dibagi 1000, 0,9 kilowatt. Langkah kedua, kita kalikan dengan pemakaiannya 8 jam, jadinya 7,2 kilowatt hour per hari. Langkah yang ketiga dikali 1 bulan, karena kita bayar per bulan tarif listriknya. Jadi 7,2 kali 30 sama dengan 216 kilowatt hour. Nah, jika kalau tarif PLN-nya 1.500, maka 216 dikali 1.500. Jadi tarif listrik kita per bulan jumlahnya Rp324.000 teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan dengan AC inverter. Kalau AC inverter rata-rata turun ke 500 watt, jadinya 0,5 dikali 8 dikali 30 sama dengan 120 kilowatt hour. Jadinya per bulan tarifnya sebesar Rp180.000 teman-teman. Jadi ada selisih hampir 150.000. Inilah kenapa AC inverter hemat kalau dipakai lama teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.